Ada talk show di Radio Start 102,6 FM. 102,6 FM, literasi suara satu kata penuh makna pasti selalu di hati. Ya sahabat Star FM, tepat di informasi pukul 11 ya. Di program acara Cakrawala Ramadan penuh berkah, kali ini kita kedatangan bintang tamu dari BNN Mandailing Natal. Halo, Assalamualaikum Ibu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Boleh diperkenalkan dulu namanya agar sahabat Star FM tahu nih, ada siapa sih di balik suara ini? Oke. Perkenalkan sahabat pendengar suara Star FM dimanapun para pendengar semuanya berada ya. Perkenalkan, saya Farida, penyuluh narkoba ahli muda BNN Kabupaten Mandailing Natal. Ya, itu ya sahabat Star FM perkenalannya. Iya. Ibu, ini kita mengenai tema War on Drugs. Iya. Kenapa sih kita harus apa sih maksud dari tema war on Drugs ini, dan kenapa kita harus melawannya atau tanda kutip memperanginya nih? Jadi perang terhadap narkoba gitu ya. Jadi sebenarnya kita kalau sudah berkata sudah mendengar kata-kata perang, ya kita mesti menyiapkan senjata kita juga gitu ya. Kenapa? Karena kita tidak bisa menghadapinya dengan biasa-biasa saja. Kita harus menyiapkan senjata. Nah, kenapa kita harus berperang terhadap narkoba? Karena kejahatan narkoba ini luar biasa. Ya, baik dari bahayanya, baik dari segi peredarannya, kemudian baik dari segi jaringannya. Dia tidak hanya jaringan yang di dalam satu negara saja, tidak, dia memiliki sindikat tertentu yang terhubung antar negara di dunia ini gitu. Nah, kemudian kalau dikatakan perang terhadap narkoba, nggak bisa cuman BNN aja yang kerja gitu. Harus ikut masyarakat juga ya, Bu. Semuanya kita mesti angkat senjata gitu loh. Makanya kita menggunakan istilah perang terhadap narkoba. Siapa saja harus ikut gitu. Baik dia remaja, PNS, swasta, pedagang, Semua pihak harus ikut ya, Bu. Saudara-saudara kita yang menjadi driver di suatu travel atau segala macamnya mesti ikut ambil bagian dalam peperangan ini. Karena kalau kita sama-sama hanya menonton saja, maka yang kita takutkan itu akan terjadi, yaitu kita akan kehilangan generasi bangsa ini gitu. Generasi bangsa ini berarti anak muda ya, Iya. remaja. Iya. Nah, kenapa sih targetnya itu adalah remaja, Kak? Iya. Nah, gini, sebenarnya anak remaja kita dengan adanya kemajuan teknologi dan sistem informasi yang tidak terbatas ruang dan waktu lagi sekarang, sebenarnya anak remaja kita banyak kok yang sudah paham betul narkoba tersebut berbahaya, ya. Mereka tahu bahaya. Mereka tahu sebenarnya kalau pakai narkoba itu bisa jadi ditangkap polisi gitu. Padahal udah tahu ya. Udah tahu, dan tapi memang targetnya anak-anak, remaja. Iya, nah masalahnya kan pengetahuan mereka ini kalah dengan ajakan yang terus-menerus oleh pengedar. Iya. Atau ajakan mereka pengetahuan mereka ini kalah dengan rayuan-rayuan yang bukan main, janji-janji manis dari seorang pengedar ataupun sindikat narkoba ini. Nah, jadi itu permasalahannya. Kemudian aspek yang lain lagi, bahwasanya kita kan sama-sama tahu ya Dek ya, bahwasanya remaja itu kan masa yang paling welcome dengan semuanya. Masih labil ya, masih mencari jati diri. Ya. Kemudian paling setianya dengan satu gengnya gitu. Nanti gengnya ngapain dia ikut-ikutan. Iya, itu dia yang poin yang paling penting. Nah, pendengar Star FM dimanapun Anda semuanya berada, boleh kita mempertahankan satu kelompok, geng kita lah. Tetapi ingat, kita boleh di dalam geng itu selama membawa kebaikan. Jadi begitu dia berpengaruh buruk dan malah menghancurkan hidupmu, maka tinggalkanlah geng itu. Sebenarnya apa sih Bu keuntungan bagi si pengedar ini untuk merangkul anak-anak itu, apa keuntungannya banyak untuk sekali. Kita sama-sama tahu kan. Kakak tanya dulu, mana lebih besar harapan hidupnya? Anak muda atau orang-orang yang sudah tua? Anak muda ya. Pasti lebih panjang, lebih besar harapan hidupnya. Nah, artinya apa? Kalau pengedar ini menjadikan remaja yang menjadi target, artinya 10 tahun ke depan, 20 tahun ke depan bisnis mereka pasti
Panjang aman. ya, Iya, langgeng ya. itu dia. Oke. Itu poin yang paling yang paling penting sehingga si pengedar ini selalu menjadikan remaja yang menjadi sasaran. Nah, kemudian seperti yang tadi, remaja tersebut merupakan suatu masa di mana mereka sangat welcome dengan apa saja. Mereka pengen perubahan dalam hidupnya. Masih mencari jati diri lagi ya, mereka kembali pengen, mencari. Iya, pengen mencoba sesuatu gitu. Nah, ini perlu kita sampaikan bahwasanya narkoba ini nggak boleh dicoba. Kenapa? Karena hampir 99% pecandu itu niat awalnya adalah Coba-coba. mencoba. Iya. Nah, Sobat Star FM nggak boleh coba-coba iya. ya berarti kan, Jadi Bu. kalau dia sudah mencoba otomatis dia akan mengalami Kecanduan. pengaruh ketergantungan gitu loh, pengaruh ketergantungan. Nah, pengaruh ketergantungan ini dia merupakan proses penyakit di dalam tubuh. Apa tuh Bu penyakitnya? Mungkin Sahabat Star FM Maksudnya, masih banyak yang nggak tahu nih. Jadi gini, kan kalau kita punya penyakit tertentu, misalnya kita punya penyakit asma, ya, kan sebenarnya bukan kemauan kita aja berhenti atau tidak menderita asma. Itu sebenarnya proses dalam tubuh. Nah, kecanduan narkotika itu juga sama. Begitu narkotika masuk ke dalam tubuh, maka narkotika ini akan mengambil alih fungsi neurotransmitter namanya, cairan di antar sel. Dia akan mengganggu ataupun merusak perjalanan impuls listrik ataupun impuls saraf di dalam sel saraf. Nah, begitu narkotika masuk ke dalam tubuh, maka dia akan mengambil alih sehingga saat dia berhenti tidak memakai narkotika lagi, maka tubuhnya akan meminta itu loh. Oh, jadi itulah yang membuat orang ketagihan ya, Iya, Bu. ketergantungan. Karena sudah ada di dalam tubuhnya. Iya, itulah yang kita sebut dengan proses penyakit. Jadi bukan sebenarnya murni keinginannya terus yang memakai, bukan karena keinginannya tidak, tetapi karena sudah kondisi tubuhnya yang meminta gitu loh. Tapi kan Bu, kita tahu ya kadang remaja juga belum memiliki penghasilan. Iya. Kenapa pengedar ini tetap menargetkannya kepada anak-anak? Oh iya, gini, pemakaian pertama itu pasti gratis. Oh, coba itu balik Iya. lagi ke coba-coba itu ya, Iya. Bu. Jadi kalau misalnya kita nih, dia nih punya teman, dia pasti nawarkan itu, kamu coba deh, pasti enak, saya punya rokok bagus ini. Nggak ada, pasti paten lah gitu. Nah, kalau misalnya dia menolak, dia biasanya akan memberikan tekanan, ancaman atau malah ancaman. Ah, kamu itu apa? Ini aja masa nggak mau nyoba, nggak berani nyoba, pasti gitu. Terus nanti dia akan mulai lagi dengan ancaman yang lebih keras. Kalau nggak bisa dibujuk dengan baik-baik, ya. Nah, kalau misalnya bujukan yang baik-baik ini biasanya seperti tadi yang kakak sampaikan, dia akan diberikan gratis, ya. Pemakaian pertama gratis, kedua gratis, nah ketiga atau ke berikutnya dia akan minta bayaran. Nah, kalau misalnya remaja ini nggak ada duit, dia akan memerintahkan kamu kasih ke orang lain, kamu dapat gratis, gitu. Makanya jadi konsepnya dia jadi memberikan dan menawarkan ke orang lain juga ya. Iya, jadi biasanya kenyataannya di masyarakat kita ini dalam setahun seorang penyalahguna narkotika itu dari hanya sekedar menggunakan dia bisa berubah menjadi seorang pengedar gitu. Oh, karena dia balik lagi ke tubuhnya tadi sudah meminta ya, Iya, Bu. Sudah ada kandungan di dalam tubuhnya. Iya. Nah, kedengarannya ini sangat bahaya ya, Bu. Iya, Sejahat apa sih sebenarnya narkoba ini agar masyarakat sahabat Star FM, masyarakat Mandailing Natal nih tahu bahwa narkoba ini sebahaya itu. Mungkin untuk kita yang tidak mencoba merasa itu mungkin tidak ada apa-apanya gitu ya, Bu. Sekali mencoba nggak apa-apa gitu. Nah, berbeda di narkoba ini dengan zat-zat yang lain yang ada di bumi ini, gitulah kita katakan ya. Kalau misalnya kita mencoba sesuatu makanan yang paling enak, coba deh, Adek suka makanan yang paling enak itu apa? Apa ya? Apa sahabat Star dari FM? buah-buah. Oh, Iya, lagi coba. puasa lagi nih, mikirin makanan ya. Bukan. Es campur kali, es Oke. campur, Bu. Cobalah di selain es campur apalah yang paling enak? Apa ya? Apa? Bakso kali, bakso. Karena Adek mungkin memang paling suka bakso gitu. Iya. Tapi biasanya kan kalau masyarakat kita yang paling hobinya itu atau yang paling doyannya itu misalnya durian. Oh iya benar, gitu. buah-buahan. Hampir tidak ada orang yang tidak suka durian pada awalnya. Biasanya kan pada awalnya dia pasti suka durian, cuman hanya karena ada faktor penyakit dan segala macam makanya kolesterol ya. dikontrol gitu. Iya, iya. Nah,
Jadi di saat kita menyukai satu makanan, contohnya lah tadi yang adik sampaikan, bakso. Nah, kalau kakak tanya, adik bisa nggak hidup tanpa bakso? Oh, berat tuh. Iya, Berat. pasti ya. bisa kan? Iya, bisa Maksudnya, sih. maksudnya adik masih bisa bekerja walaupun tak makan bakso. Iya, benar. Kemudian adik masih bisa mempertahankan kebersihan diri, personal hygiene-nya tanpa makan bakso gitu. Iya. Nah, berbeda dia dengan narkoba. Kalau narkoba begitu dia sudah mulai sering berhubungan dengan narkoba, maka dia tidak akan bisa hidup tanpa narkoba. Ya, dia tidak bisa belajar, dia tidak bisa bekerja, dia tidak bisa berhubungan yang baik dengan anggota keluarganya. Yang jelas dia hidup itu hanya untuk mencari narkoba. Kalau bahasa awamnya rusak ya, Bu. Iya. Jadi tujuan hidupnya pun maksudnya tujuan hidupnya rusak karena memang dari tubuhnya pun sudah rusak gitu. Iya. Jadi dia mengenal orang pun sudah rusak. Ya. Kemudian karena kerusakan pada saraf dan otak dan semuanya, nanti pohon pisang pun dianggapnya cewek cantik gitu. Jadi udah nggak beres ya. Iya, Ibu? udah nggak beres lah. Jadi sebenarnya kejahatan narkotika ini lebih parah dari kejahatan korupsi dan terorisme. Makanya dia dikategorikan pada extraordinary crime. Oke. Ya, kejahatan luar biasa. Kenapa kita katakan dia kejahatan luar biasa? Ya, karena yang pertama itu kerugian negara yang disebabkan oleh narkotika itu yang paling tinggi daripada kejahatan yang lain-lainnya. Ya, kemudian yang kedua, korban jiwanya itu sangat-sangat banyak sekali. Kita bayangkan saja, kita ingat ada kasus terorisme sebelumnya yang pernah terjadi ya. Biasanya kan kalau terjadi pengeboman lah misalnya, kita katakan misalnya yang jadi korban itu 10-20 gitu ya. Kan nggak setiap hari pengeboman ada. Benar. Ya. Sementara korban yang disebabkan oleh penyalahgunaan narkotika itu yang meninggal setiap hari itu 30 sampai 50 orang per hari. Besar di juga seluruh angkanya. Indonesia. Besar juga angka Sangat segitu besar. untuk kematian karena narkoba. Karena narkoba, ya. Nah, terkhusus untuk di Kabupaten Mandailing Natal, ini juga yang menjadi sangat sedih kita melihatnya di saat seorang anak ada terbentur dengan masalah narkotika, ini masih sering ditutup-tutupi oleh keluarga. Oh, tidak melaporkan ya, Iya, Bu? tidak melaporkan, tidak berbesar hati, ya, dan tidak mau membantu si anak ini untuk pulih gitu, ya. Kemudian kenapa lagi? Apalagi alasannya makanya narkotika ini disebut dengan kejahatan luar biasa? Itu karena apa? Sistem peredarannya yang seperti multi level marketing gitu. Karena memberi gitu. Iya. Bu. Coba. Iya. Dan dia memiliki sindikat yang luar biasa ya di seluruh dunia. Dia menghubungkan antar negara, antar pulau, tidak melihat batas negara gitu. Nah, tadi pun sudah kakak sampaikan bahwasanya jaringannya ini sangat memiliki sistem yang bagus ya, dan dalam 1 tahun seorang pengguna itu bisa berubah menjadi seorang pengedar. Ya. Dan pengedar hukumannya lebih berat juga ya, Bu? Iya, pastinya seorang pengedar itu berbeda hukumannya daripada seorang penyalahguna. Ya, kemudian alasan yang lain lagi kenapa sebegitu dahsyatnya bahaya dari narkotika ini adalah kemampuan kita untuk memulihkannya itu masih terbatas. Ya, pemulihan ataupun sarana rehabilitasi kita itu terbatas. Untuk Provinsi Sumatera Utara kita ada loka rehabilitasi di Lubuk Pakam. Ya. Itu untuk rawat inapnya ya. Sementara kalau untuk rawat jalan bisa kita layani di kantor BNNK Mandailing Natal. Nah, bayangkan aja Dek, kemana mereka berobat kalau harus rawat jalan ya mesti dikirim ke Lubuk Pakam. Jauh ya? Jauh. Nah, belum tentu di sananya kosong. Iya, benar. Banyak lagi gitu kan. Karena kita seperti tadi yang Ibu bilang ada berapa jiwa orang Iya. yang menggunakan narkoba. Iya. Nah, kita di Sumatera Utara saja sudah banyak kabupaten ya kan. Nah, kemudian harus menunggu lagi, harus didaftar tunggu waiting list ya. Nah, kemudian dia juga selain sarana rehabilitasinya yang minim, resiko kekambuhannya tinggi. Oh, Ya, itu sebahaya itu ya, Bu? makanya sebahaya itu.
misalkanlah seorang anak sudah menjalani proses rehabilitasi, dia selesai misalnya nih menjalani proses rehabilitasi rawat jalan misalnya. Nah, begitu dia kumpul lagi dengan teman-temannya, kemudian tidak ada pemantauan dari orang tua, tidak ada pemantauan dari saudara, teman dan segala macamnya, angka kekambuhannya sangat-sangat tinggi sekali. Apalagi lah dia akan selalu teringat bagaimana pengalaman dia saat pertama kali memakai gitu loh. Nah itu dia ya tadi ya sahabat Star FM. Mungkin terakhir Bu memberikan himbauan untuk masyarakat Mandailing Natal nih, untuk terakhir ya, agar masyarakat Mandailing Natal nggak coba-coba nih. Iya, ya. Yang pertama, marilah kita semuanya bergandeng tangan. Ya, mari kita semuanya bergandeng tangan untuk menyelamatkan generasi bangsa ini atau untuk menyelamatkan anggota keluarga kita dari penyalahgunaan narkotika. Itu yang pertama. Terus yang kedua, bantulah BNN. Ya, bagaimana caranya? Kalau Bapak Ibu pendengar Star FM melihat ada sesuatu yang mencurigakan, silahkan sampaikan ke kita. Nanti untuk kemana dihubungi itu nanti bisa kita bagikan ke sahabat pendengar semuanya. Kemudian yang ketiga, awasi keluarga masing-masing atau awasi diri sendiri. Narkotika tidak ada gunanya kamu mencoba, kita bisa hidup 100% tanpa narkotika. Nah itu dia sahabat Star FM, semoga perbincangan kali ini, dialog hari ini bermanfaat ya untuk kita semua. Dan sekali lagi sahabat Star FM, kami mengingatkan untuk tetap jangan mencoba-coba narkoba itu karena bahaya ya. Iya. Sampai jumpa sahabat Star FM di dialog interaktif bersama BNN Mandailing Natal di waktu selanjutnya ya.